Dokter CEO tak terkalahkan. Bab 1256 inilah alasan kebangkitan. Di mata Meng Yucheng, Meng Xin hanyalah sebuah alat. Dia tidak peduli dengan putrinya. Meng Yucheng hanya peduli pada putranya. Meng Yucheng selalu lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Setelah Meng Xin dan Chen yang terhubung secara fisik dan mental, Meng Yucheng tahu bahwa Meng Xin tidak berguna. Meng Xin mengkhianati keluarga Meng, dan dia ingin menyingkirkan Meng Xin. Meng Xin, ini adalah pilihanmu sendiri. Meng Yucheng menatap langsung ke arah Meng Xin, karena kamu memilih mati demi Chen Yang, maka aku hanya bisa membantumu. Ini adalah tempat pemakamanmu, bukan manusia. Bai Wuxin tiba-tiba mengatakan ini saat ini. Ketika mata Meng Yucheng menatap Bai Wuxin dengan cepat membela, "Jangan salah paham, aku sebenarnya tidak sedang membicarakanmu tadi, aku sedang memarahimu." Begitu Bai Wuxin mengatakan ini dia keluar, Meng Yucheng sangat marah sampai dia hampir lewat. "Kamu juga harus mati." Meng Yucheng berteriak dengan marah, "Mayatmu akan menjadi nutrisi bagi bunga bangkai." Petik 2. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu tetap akan membunuhku. Bai Wuxin berkata dengan tenang, "Jangan membuatnya terlihat seperti kamu mau membiarkanku pergi. Sebelumnya, aku tidak membenci keluarga Mengmu, tapi sekarang, aku merasa keluarga Mengmu seharusnya tidak ada." Sungguh lancang. Meng Yuhang langsung mengumpat, dia mendengar kata-kata Bai Wuxin. "Bai Wuxin, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menuding keluarga Meng kita di depanku. Saya manusia, bukan binatang." Bai Wuxin memandang Meng Yuhang dengan matanya, "Sebaliknya, itu adalah keluarga Mengmu, tapi mereka bukan manusia, mereka semua adalah hewan berdarah dingin, dan apa yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk dihukum oleh Tuhan. Aku masih bertanya-tanya mengapa penyu hitam akan bangun, tetapi ketika saya sampai di sini, saya menyadari bahwa semua ini salahmu." Ketika Bai Wuxin mengatakan ini, matanya bersinar dan dia menatap langsung ke arah Meng Yuhang. "Saya di sini untuk menghancurkan semuanya di sini. Bahkan jika sudah terlambat, saya masih harus melakukannya." Petik 2. Bai Wuxin, apa yang kamu bicarakan? Meng Yuhang memandang Bai Wuxin dan berkata, "Saya sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan, apa maksudmu penyu hitam akan bangun?" "Idiot." Chen yang tiba-tiba berkata, "Ternyata orang-orang dari keluarga Meng semuanya sekelompok orang idiot, kamu tidak tahu bahwa energi hitam sedang menekan penyu hitam kura-kura di bawah Zongsu ini. Begitu ia bangun, seluruh Zongsu akan hancur, dan tentu saja kalian idiot juga akan mati di Zongsu." Haha. Ketika Meng Yuhang mendengar kata-kata Chen Yang, dia tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun, dan jika kamu hanya mengucapkan beberapa patah kata, aku akan percaya apa yang kamu katakan? Penyu hitam apa bukan? Kamu akan tahu itu bohong ketika kamu mendengarnya. Jangan katakan kebohongan seperti itu di depan kami." Chen Yang terlalu malas untuk berbicara dengan Meng Yuhang. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa alasan mengapa kura-kura hitam terbangun mungkin terkait dengan bunga bangkai dan sisi lain dunia. "Bai Wuxin, apakah kamu sudah memikirkannya sejak awal?" Chen yang memandang Bai Wuxin dan berkata, "Tujuan kedatanganmu hari ini adalah untuk mengejar mereka, kan?" "Tidak," Bai Wuxin berkata. Saya hanya menebak alasannya. Saya akui, saya tahu bahwa keluarga Luo sedang membudidayakan sisi lain dari bunga di sini, tetapi saya tidak menyangka Meng Yuhang akan mengumpulkan begitu banyak mayat di sini untuk menjadi pupuk bunga bangkai." Bai Wuxin mengerutkan kening saat melihat ratusan mayat di makam besar. Dengan banyaknya mayat yang bertumpuk di dalam kuburan, walaupun energi mayat yang dihasilkan merupakan nutrisi bagi bunga bangkai, namun juga akan menyebabkan terlalu banyak energi jahat yang menumpuk di sini. Terlebih lagi ada juga bunga dunia lain di sini. Bunga bangkai dan bunga dunia lain dibudidayakan dalam jumlah besar di sini, menyebabkan sejumlah besar roh jahat perlahan meresap ke dalam tanah, bahkan mempengaruhi penyu hitam.
Inilah satu-satunya penjelasan yang terpikirkan oleh Bai Wuxin. Ia kini yakin kalau kebangkitan penyu hitam memang ada hubungannya langsung dengan tempat ini. Saat ini, satu-satunya cara adalah menghancurkan tempat ini untuk menghindari dampak lebih lanjut pada penyu hitam, dan mungkin mencegah penyu hitam bangun. Bai Wuxin memandang Chen Yang dan berkata, "Saya yakin kamu bisa melakukannya." Chen Yang menghela nafas, "Aku tahu itu. Kamu tidak punya niat baik. Karena kamu seorang pengusaha, mari kita negosiasikan harga yang memuaskan kedua belah pihak. 50 juta, dan aku akan membantumu menghancurkan tempat ini." 50 juta, oke. Bai Wuxin mendengar ketika Chen yang menyebutkan 50 juta, dia setuju tanpa ragu-ragu. "Saya tiba-tiba menyesalinya." Chen yang memandang Bai Wuxin dan berkata, "Terlalu mudah bagi Anda untuk setuju. Harga saya lebih rendah. Bolehkah saya mengubahnya sekarang?" Petik 2. "Tidak," kata Bai Wuxin. "Sudah cukup." Pada saat ini, Meng Yucheng tiba-tiba berteriak, "Apakah kamu melupakanku? Bunga mayat milik keluarga Meng kita. Bunga mayat sangat penting bagi keluarga Meng kita, tetapi kamu sebenarnya ingin menghancurkan bunga mayat. Ini benar-benar mimpi." "Mimpi." Chen yang memandang Meng Yucheng dan berkata dengan dingin, "Kamu bahkan tidak perlu melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menghentikanku." Fiuh. Saat Chen yang selesai berbicara, Meng Xin melompat langsung menuju bunga bangkai. "Meng Xin, apa yang ingin kamu lakukan?" Meng Yucheng berteriak ketika dia melihat Meng Xin melemparkan dirinya ke bunga bangkai. "Ini adalah milik keluarga Meng, dan kamu, bajingan bodoh, sebenarnya membantu orang luar." Sebelum Meng Yucheng selesai berbicara, Meng Yuhang sudah naik ke langit dan mendarat di depan Meng Xin. Meng Yuhang menghentikan Meng Xin. "Meng Xin, kamu, pengkhianat keluarga Meng, sebenarnya ingin menghancurkan bunga mayat yang telah aku budidayakan dengan hati-hati." Meng Yuhang memandang Meng Xin dan berkata dengan dingin, "Aku telah tinggal di Zhongzhou selama ini, hanya untuk ini adalah kerja kerasku. Tidak baik bagimu untuk bersembunyi di manapun, tetapi kamu ingin bersembunyi di Zhongzhou, dan sekarang kamu ingin menghancurkan bunga bangkai yang akhirnya aku budidayakan. Kamu pantas mati." Mata Meng Xin menatap Meng Yuhang berkata dengan dingin, "Sekarang kita telah mencapai titik ini, saya tidak perlu khawatir. Saya bukan lagi anggota keluarga Meng, dan saya tidak akan menganggap Anda sebagai paman saya." Meng Xin tiba-tiba mengambil tindakan. Tinju kanannya mengenai Meng Yuhang. Mereka semua berasal dari keluarga Meng, dan mereka semua tahu trik satu sama lain. Pukulan Meng Xin datang, dan seringai menghina muncul di sudut mulut Meng Yuhang. "Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, dan kamu layak melawanku." Fiuh. Meng Yuhang juga memukulnya dengan tinjunya. Meng Yuhang tidak menganggap serius Meng Xin. Pukulannya ditujukan untuk menjatuhkan Meng Xin hingga berkeping-keping. Begitu dia muncul, Meng Yuhang menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Meng Yuhang dan Meng Xin saling mengepalkan tangan. Pada saat itu, Meng Yuhang merasakan kekuatan dahsyat datang dari tubuh Meng Xin. Meng Yuhang tidak dapat menahan kekuatan sama sekali, dan tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Ketika Meng Yucheng melihat situasi ini, dia melompat dan langsung menangkap Meng Yuhang. Jika tidak, Meng Yuhang akan menabrak dinding batu di belakang. "Saudaraku, Meng Xin ini sangat aneh," kata Meng Yuhang. "Bukan karena dia aneh, tapi itu karena Su Yi." Meng Yucheng memandang Su Yi. Bab 1257 Kalian semua harus mati. Meng Yuhang tidak menyangka dia akan dipukul oleh Meng Xin. Meng Xin selalu berada di keluarga Meng, dan Meng Yuhang sangat menyadari kekuatan Meng Xin. Dia yakin bahwa dia bisa menjatuhkan Meng Xin dengan satu pukulan, tetapi Meng Yuhang tidak pernah menyangka bahwa ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Meng Xin, dialah yang akan terbang menjauh. Jika bukan karena Meng Yucheng, Meng Yuhang pasti sudah menabrak dinding batu di belakang. Mata Meng Yucheng menatap Su Yi. Baru saja, dia melihat Su Yi menggambar jimat di udara dengan matanya sendiri.
Tangan hantu memang layak untuk namanya. Meng Yucheng berkata dengan ringan, ini membuka mata saya. Zhu Yiyi melirik Meng Yucheng dan berkata dengan dingin, kamu pantas mati. Yah, kamu pantas mati. Meng Yucheng mendengar kata-kata Zhu Yiyi, dia mencibir dan berkata, aku akan belajar darimu, Yu Hang, jangan buang waktumu, gunakan saja jurus pamungkasmu. Meng Yu Hang berhenti ketika mendengar kata-kata Meng Yucheng, dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Meng Yu Hang benar-benar malu sekarang. Sekarang setelah mendengar kata-kata Meng Yucheng, Meng Yu Hang memutuskan untuk menggunakan tipuan. Panggilan. Meng Yu Hang menerkam Meng Xin lagi. Namun, kali ini momentum Meng Yu Hang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia hanya bisa melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Meng Yu Hang. Saat ini, Meng Yu Hang sedang menyerap roh jahat di sini. Begitu Meng Xin melihat Meng Yu Hang menggunakan jurus khusus, dia tahu bahwa sebelum Meng Yu Hang dapat menyerap roh jahat tersebut, dia harus melukai Meng Yu Hang terlebih dahulu, hanya dengan cara inilah dia dapat mengalahkan jurus Meng Yu Hang. Meng Xin mengepalkan tangannya dan memukul Meng Yu Hang. Panggilan. Tinju Meng Xin langsung tiba di depan Meng Yu Hang. Kali ini, Meng Xin menggunakan seluruh kekuatannya, mencoba menjatuhkan Meng Yu Hang dengan satu pukulan. Namun saat ini, seluruh tubuh Meng Yu Hang diselimuti aura jahat. Di tengah aura jahat, Meng Yu Hang tampak terbungkus lapisan baju besi. Bang! Pukulan Meng Xin menghantam tubuh Meng Yu Hang dengan keras. Namun, meskipun Meng Xin mengerahkan seluruh kekuatannya, Meng Yu Hang tidak bereaksi apapun saat pukulan tersebut mengenai tubuh Meng Yu Hang. Meng Xin, kamu bahkan tidak melihat siapa aku. Apakah kamu tidak tahu kesenjangan kekuatan di antara kita? Meng Yu Hang berdiri di depan Meng Xin dan berkata dengan dingin, aku lalai sekarang, jadi aku membiarkanmu pukul aku dengan pukulan. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Ayo, terima pukulanku. Meng Yu Hang meninju. Sekarang kekuatan Meng Yu Hang meningkat pesat karena dia telah menyerap roh jahat di sini. Bahkan dengan berkah mantra Zhu Yiyi, Meng Yu Hang tidak bisa terluka. Tinju Meng Xin kembali mengenai Meng Yu Hang. Namun, kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, orang yang terbang adalah Meng Xin. Panggilan. Tubuh Meng Xin terbang mundur. Tubuh Chen yang terangkat ke udara, mengulurkan tangannya, memeluk pinggang Meng Xin, dan mendarat dengan kuat di tanah dengan kakinya. Tidak perlu memaksakan diri, jangan lupa, ada orang lain di sini. Chen yang menurunkan Meng Xin. Menekan tangan kanannya di punggung Meng Xin, seberkas kekuatan spiritual telah disuntikkan ke tubuh Meng Xin. Chen yang membantu Meng Xin pulih. Meng Yu Hang menghempaskan Meng Xin dengan satu pukulan dan tidak berhenti sampai di situ saja, karena ia telah melancarkan jurus pamungkasnya, tentunya ia harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Chen Yang. Meng Yu Hang bergegas menuju Chen Yang. Aku akan ambil nyawamu. Sebelum Meng Yu Hang menyelesaikan kata-katanya, Zhu Yiyi sudah bergerak. Zhu Yiyi menggambar jimat dengan tangan kanannya di udara, dan segera setelah itu, sambaran petir menyambar Meng Yu Hang. Meng Yu Hang tidak memperhatikan Zhu Yiyi. Dia hanya menatap Chen Yang. Meng Yu Hang tidak pernah menyangka Zhu Yiyi akan mengambil tindakan terhadapnya saat ini. Ledakan. Jimat petir yang dimainkan oleh Zhu Yiyi langsung mengenai Meng Yu Hang. Ah! Meng Yu Hang menjerit dan mundur beberapa langkah. Saat ini, Zhu Yiyi mengambil tindakan lagi. Jimat petir lainnya menghantam Meng Yu Hang lagi. Tubuh Meng Yu Hang mundur 2 langkah lagi. Saat ini, dia telah mencapai tepi makam tanpa menyadarinya. Di bawah ini adalah sungai bawah tanah. Mata Zhu Yiyi menatap Meng Yu Hang, dan tiba-tiba, Zhu Yiyi mengambil tindakan. Dia menambahkan beberapa pesona pada dirinya dan langsung berada di sisi Meng Yu Hang. Yang paling aku benci adalah pria sepertimu. Zhu Yiyi menatap langsung ke arah Meng Yu Hang dan berkata dengan dingin, pria sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini, aku akan memberimu tumpangan. Boom! Zhu Yiyi meninju tubuh Meng Yu Hang.
Meng Yuhang diganggu oleh jimat guntur Su Yi yang terus-menerus sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak beruntung. Meng Yuhang dipukul oleh Su Yi. Kali ini, di belakang Meng Yuhang ada tebing. Panggilan. Tubuh Meng Yuhang ada di udara, dan ada sungai bawah tanah di bawahnya. Tidak bagus. Meng Yuhang tahu apa yang ada di sungai bawah tanah. Jika dia jatuh ke dalamnya, itu akan sangat berbahaya. Tubuh Meng Yuhang berada di udara, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk jatuh ke tepi sungai bawah tanah. Namun Meng Yuhang tidak pernah menyangka bahwa Su Yi tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah Su Yi meninju Meng Yuhang, dia menarik jimat dengan tangan kanannya, dan bola api besar langsung mengenai Meng Yuhang. Meng Yuhang berada di udara dan ingin mendarat di tepi sungai bawah tanah, tetapi dia tidak menyangka bola api akan terbang dan langsung mengenai jantungnya. Sensasi terbakar seketika membuat Meng Yuhang menjerit memelas. Kakak kedua, Meng Yucheng merasakan sesuatu yang tidak enak setelah melihat Meng Yuhang dipukul terus-menerus oleh Su Yi. Ia melompat dan ingin menyelamatkan Meng Yuhang, namun saat ini Su Yi sudah berbalik dan memegang tangan di tangan kanannya. Kekuatan bintang dan bulan muncul. Kekuatan bintang dan bulan. Meng Yucheng hendak mengambil tindakan, tetapi saat dia melihat Su Yi memegang kekuatan bintang dan bulan, dia tercengang. Ini adalah harta karun. Tentu saja Meng Yucheng menginginkannya. Ledakan. Saat Meng Yucheng dalam keadaan linglung, Meng Yuhang telah jatuh ke sungai bawah tanah. Air yang menggigit langsung menelan Meng Yuhang. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan datang dari sungai bawah tanah, dan tubuh Meng Yuhang muncul dari sungai bawah tanah. Pada saat ini, Meng Yuhang berenang menuju pinggir sungai dengan seluruh kekuatannya seolah-olah dia melihat hantu. Namun dia baru saja berenang beberapa detik ketika tiba-tiba, Meng Yuhang terseret ke bawah. Darah langsung melonjak ke sungai bawah tanah. Sungguh sebuah tragedi. Chen yang berkata tiba-tiba, jadi ada ikan di sungai bawah tanah ini. Mengapa ikan itu terlihat seperti piranha? Saya pikir Meng Yuhang sudah mati kali ini. Meng Yucheng, apakah kamu ingin menyelamatkan kakakmu? Mata Meng Yucheng tajam. Saat Meng Yuhang jatuh ke sungai bawah tanah dan berteriak, Meng Yucheng sudah tahu bahwa saudaranya telah tamat kali ini. Piranha di sungai bawah tanah bukanlah piranha biasa. Ikan jenis ini lebih ganas dari piranha biasa. Selama seseorang terjatuh ke sungai bawah tanah dan menjadi sasaran ikan tersebut, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dalam hati Meng Yucheng, Meng Yuhang telah berubah menjadi tumpukan tulang, dan tak lama kemudian, mungkin tidak ada tulang yang tersisa. Kalian semua harus mati. Meng Yucheng berkata dengan dingin, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Bab 1258, Membunuh telur melawan batu. Sejak Meng Yuhang jatuh ke sungai yang gelap, hasilnya sudah hancur. Meng Yuhang telah terluka parah sebelumnya. Meski Meng Yuhang memiliki kekuatan yang bagus, itu tergantung siapa yang dia lawan. Itu adalah Su Yi, orang kuat di tingkat bumi Suan. Ada kesenjangan kekuatan mutlak antara Meng Yuhang dan Su Yi. Su Yi langsung memukul Meng Yuhang yang tidak mampu melawan. Darah menggenang. Di sungai yang gelap, ada darah dan daging Meng Yuhang. Ikan ini langsung menggigit tubuh Meng Yuhang. Dalam sekejap mata, tubuh Meng Yuhang habis dimakan ikan tersebut, tanpa sisa apapun. Ini sangat menakutkan. Setelah Bai Wuxin melihat Meng Yuhang dimakan bersih oleh ikan-ikan itu, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka ikan ini begitu kuat. Namun, Meng Yuhang seharusnya sangat senang, lagi pula dia sering datang ke sini. Dia juga membudidayakan bunga bangkai di sini, dan pastilah keinginan Meng Yuhang untuk tinggal di sini selamanya. Dia benar-benar pantas mati. Kata-kata Bai Wuxin jelas merupakan serangan yin dan yang terhadap Meng Yuhang. Chen yang mendengar kata-kata Bai Wuxin dan mengingatkannya, Bai Wuxin, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa keluarga Meng belum mati. Jika Anda mengatakan ini, berhati-hatilah karena mereka akan langsung melemparkan Anda ke sungai bawah tanah. Saat itu,
Anda akan seperti Meng Yuhang. Ketika Bai Wuxin mendengar perkataan Chen Yang, dia langsung berkata kepada Meng Yucheng, "Aku hanya mengatakannya dengan santai, kamu tidak boleh menganggapnya serius." Sebenarnya, tidak masalah meskipun kamu menganggapnya serius, kamu tidak bisa mengalahkannya. Saat Bai Wuxin mengucapkan kata-kata ini, wajah Meng Yucheng menjadi semakin jelek. Bai Wuxin ini terlalu sombong. Apa yang baru saja dia katakan jelas-jelas memprovokasi Meng Yucheng. Meng Yucheng menatap langsung ke arah Bai Wuxin, "Aku akan membantumu dan membiarkanmu tinggal di sini selamanya." Petik 2. Itu tidak perlu. Bai Wuxin berkata dengan ringan, "Ini adalah tempat yang paling cocok untuk kalian tinggali. Zuyi, jangan berbelas kasihan, bunuh dia juga." "Kamu tidak perlu mengatakannya." Zuyi mendengar kata-kata Bai Wuxin dan berkata dengan tenang, "Aku akan membunuhnya." Meskipun Meng Yucheng adalah ayah Meng Xin, namun ketika Meng Xin mendengar perkataan Zuyi, Meng Xin sebenarnya cuek. Meng Yucheng selalu menyakiti Meng Xin sebelumnya, tetapi Meng Yucheng terus menyatakan bahwa dia ingin merawat Meng Xin. Meng Xin sama sekali tidak merasakan cinta kebapaan dari Meng Yucheng. Meng Yucheng memandang Zuyi. Meskipun Meng Yucheng mengaku akan membunuh Zuyi untuk membalaskan dendam Meng Yuhang, Meng Yucheng tahu betul di dalam hatinya bahwa Zuyi sangat kuat dan bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi dengan mudah. Sebelumnya, Meng Yucheng hanya ingin membunuh Meng Xin. Tapi Meng Yucheng mengabaikan satu hal. Ayahnya, Meng Ruohai, bukan tandingan Chen Yang, dan dia bukan tandingan Chen Yang. Baru saja, saat Meng Yucheng melihat Zuyi mengambil tindakan, Meng Yucheng sudah menyesalinya di dalam hatinya. Kekuatan Zuyi ini setidaknya berada di atas level Dixuan. Dia hanyalah seorang Suan-Suan, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk melawan Zuyi. Jika Zuyi tidak mahir dalam mantra, Meng Yucheng masih bisa bertarung dengannya, tetapi Zuyi tetaplah ahli Kimen. Dibandingkan dengan Zuyi, teknik fudu dari keluarga Meng tidak layak untuk disebutkan. Meng Yuhang baru saja mengalami kerugian. Meskipun Meng Yucheng tahu di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan Zuyi, segalanya telah mencapai titik ini. Meng Yuhang jatuh ke sungai bawah tanah di depannya dan dimakan ikan-ikan itu. Sebagai saudara laki-laki Meng Yuhang, Meng Yucheng harus membantu Meng Yuhang membalas dendam, jika tidak, anggota keluarga Meng yang dibawanya akan mempertanyakan Meng Yucheng. Sebagai kepala keluarga, Meng Yucheng tahu bahwa dia tidak bisa melawan Zuyi, namun dia tetap terpaksa mengambil tindakan. "Zuyi, aku akan membalaskan dendam saudaraku." Meng Yucheng mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata kasar. "Balas dendam, hanya kamu." Zuyi jelas tidak menganggap serius Meng Yucheng. Saat ini, Meng Yucheng benar-benar marah. Meski tahu dirinya bukan lawan Zuyi, Meng Yucheng tetap ingin mengambil tindakan. Panggilan. Meng Yucheng tiba-tiba membuka mulutnya, dan aliran kabut hitam tiba-tiba menyembur keluar dari mulut Meng Yucheng. Meng Xin sering menggunakan trik ini. Zuyi tidak terkejut saat melihat Meng Yucheng menyemprotkan kabut hitam. Tubuhnya melompat mundur dan lolos dari kabut hitam Meng Yucheng. Begitu Meng Yucheng melihat Zuyi menghindar, dia menyadari bahwa kesempatan telah tiba. "Tembak dan bunuh mereka semua." Meng Yucheng melompat dan mendarat tepat di samping sukunya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Zuyi, Chen Yang dan lainnya dan memerintahkan untuk menembak. Tepat ketika orang-orang ini hendak mengangkat pistol mereka, Chen Yang berteriak, "Pedang pembantai!" Fiuh! Pedang pembunuh itu terbang keluar dari Chen Yang. Bilah pembunuh langsung berubah menjadi 8 belati dan terbang menuju keluarga Meng. Di mana orang-orang ini pernah melihat pedang pembunuh? Ketika mereka melihat bilah pembunuh berubah menjadi 8 di depan mata mereka, mereka semua tercengang, senjata macam apa ini? Saat mereka dalam keadaan linglung, pedang pembunuh itu terbang. Jeritan dimulai. Dalam sekejap, 8 orang terjatuh. Jeritan terus berlanjut. Orang-orang melarikan diri. Saat ini, mereka tidak lagi mendengarkan perintah Meng Yucheng. Lebih penting menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu.
Keluarga Meng selalu berambisi untuk menjadi keluarga terkenal di keluarga Qi, namun sayangnya orang-orang di keluarga Qi tidak pernah memandang keluarga Meng. Bagaimana seekor katak di dasar sumur bisa mengetahui seberapa luas langitnya? Keluarga Meng seperti katak di dalam sumur, kurang kekuatan. Orang-orang dari keluarga Meng ini juga berpikir bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi sekarang, orang-orang ini benar-benar tahu apa artinya menjadi luar biasa. Apalagi ketika mereka melihat pedang pembunuh langsung berubah menjadi 8 pedang di depan mereka, mentalitas orang-orang ini benar-benar runtuh dan mereka lari tanpa mau tinggal sebentar. Pedang pembunuh itu berlumuran darah, dan kemudian dikembalikan ke tangan Chen Yang. Pada saat ini, Meng Yucheng gemetar di dalam hatinya. Ingin membunuhku. Andalkan orang-orang ini saja. Chen Yang berjalan menuju Meng Yucheng. Ketika saya berada di keluarga Wu, saya bertemu ayahmu Meng Ruohai. Orang tua itu cukup cakap, tapi sayangnya, dia meninggal di tangan Wu Ling. Tahukah kamu siapa Wu Ling itu? Wu Ling abadi berambut putih. Saat Meng Yucheng berbicara, tubuhnya bergerak mundur. Kalau begitu, tahukah kamu siapa yang membunuh Wu Ling? Ketika Chen Yang mengatakan ini, dia tiba-tiba melepaskan tekanan. Berdebar, kaki Meng Yucheng menjadi lemah dan dia tiba-tiba berlutut di tanah. Bumi, tingkat Diksuan. Meng Yucheng tidak percaya bahwa Chen Yang juga berada di level bumi. Zhu Yi adalah Diksuan Jie, dan Chen Yang juga seorang Diksuan Jie. Apakah Diksuan Jie sangat tidak berharga sekarang? Meng Yucheng baru saja mencapai level Suan-Suan, dan dia sudah dipuji. Meng Yucheng juga merasa kekuatannya bagus, namun ia tidak menyangka bahwa Chen Yang dan Zhu Yi sama-sama berada di level bumi Suan, terutama Zhu Yi. Meng Yucheng benar-benar tidak tahu bagaimana Zhu Yi memasuki level bumi Suan. Mata Meng Yucheng menatap Chen Yang, apakah kamu membunuh Wu Ling? Itu benar, Chen Yang berkata, saya memang membunuh Wu Ling, dan saya akan memberitahu Anda satu hal lagi. Koneksi fisik dan mental putri Anda Meng Xin juga telah saya buka, dan dia tidak perlu mati untuk siapapun sekarang. Bab 1259 Xuanling. Meng Yucheng tidak menyangka Chen Yang menjadi begitu kuat. Sebelumnya, Meng Yucheng selalu berpikir bahwa Chen Yang hanyalah seorang kultivator biasa. Lagi pula, anak muda seperti Meng Yucheng tidak terlalu kuat. Namun sekarang, Meng Yucheng menyadari bahwa Chen Yang dan Zhu Yi sangatlah kuat. Saat Meng Yucheng mendengar Chen Yang secara pribadi mengatakan bahwa hubungan tubuh-tubuh Meng Xin telah dicabut, dia berseru, ini, bagaimana ini mungkin? Jelas, Meng Yucheng tidak percaya ini benar. Sebelumnya, saya belum pernah mendengar bahwa koneksi tubuh-tubuh bisa dilepaskan. Chen Yang berdiri di depan Meng Yucheng. Ketika dia mendengar kata-kata Meng Yucheng, dia berkata dengan ringan, apa yang tidak mungkin. Meng Yucheng, ada terlalu banyak hal yang belum kamu lihat. Pada saat ini, Bai Wuxin melompat dan juga itu mendarat di sebelah Chen Yang. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Bai Wuxin berkata, dia adalah bencana. Jika bukan karena dia, Zongsu tidak akan seperti ini. Begitu Meng Yucheng mendengar kata-kata Bai Wuxin, dia segera berkata, saya baru saja mengambil alih sebagai kepala keluarga Meng, dan saya tidak tahu banyak tentang banyak hal di Zongsu. Adapun bunga bangkai di sini, saudara kedua saya Meng Yuhang yang melakukannya. Saya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Meng Yucheng adalah seorang master yang tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Melihat bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di sini, menghadapi Chen Yang, Zhu Yi dan lainnya, Meng Yucheng tidak memiliki peluang untuk menang, jadi wajahnya berubah. Pidatonya tidak sekuat sebelumnya. Chen Yang tidak berbicara, tetapi Bai Wuxin berkata dengan rasa ingin tahu, Meng Yucheng, kamu tidak berbicara seperti tadi sekarang. Mengapa kamu tampak berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap mata? Apakah kamu juga berubah-ubah? Meng Yucheng memandang Bai Wuxin dan berkata, ini pertama kalinya saya di sini.
Sebelumnya, saya telah dibutakan oleh saudara laki-laki saya Meng Yuhang. Dia tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa akan ada hal seperti ini di sini. Ada begitu banyak mayat dan mereka juga bekerja sama dengan keluarga Luo. Setelah Meng Yucheng mengatakan ini, Chen Yang masih tetap diam. Sebaliknya, Zhu Yi menghampiri Meng Yucheng, baru saja Zhu Yi mengambil tindakan dan menjatuhkan Meng Yuhang. Melihat Zhu Yi berjalan mendekat, Meng Yucheng khawatir Zhu Yi akan tiba-tiba menyerangnya seperti yang dia lakukan pada adik laki-lakinya Meng Yuhang. Mata Meng Yucheng sudah tertuju pada Meng Xin. Saat ini, hanya Meng Xin yang bisa membantunya. Mata Meng Yucheng menatap Meng Xin, "Putri, tolong katakan sesuatu kepadaku. Kamu tahu, sebagai seorang ayah, aku selalu berada di rumah dan belum pernah ke Zhongzhou. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kali ini, pamanmu lah yang memintaku untuk datang ketika dia mengatakan kamu akan datang ke Zhongzhou." Meng Xin berdiri di belakang Chen Yang. Jelas, Meng Xin tidak menyangka bahwa sikap Meng Yucheng terhadapnya akan berubah 180 derajat saat ini. Anda tahu, Meng Yucheng tidak pernah menganggap serius Meng Xin di masa lalu, dan sikapnya terhadap Meng Xin juga sangat buruk. Namun kini, Meng Yucheng seperti seorang ayah yang penyayang, yang membuat Meng Xin sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia memandang Meng Yucheng dan berkata, "Kamu bilang kamu ingin membunuhku, tapi sekarang, kamu bilang pamanmu yang memintamu datang ke Zhongzhou." Ketika Meng Xin mengatakan ini, air mata tiba-tiba jatuh dari matanya. Air mengalir dari matanya. Meng Xin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, ayahnya akan memohon padanya. Dalam hati Meng Xin, dia tidak lagi merindukan cinta ayahnya. Namun ketika Meng Yucheng benar-benar memanggil putrinya, hati Meng Xin tiba-tiba melunak. Mungkin jauh di lubuk hatinya, Meng Xin masih merindukan kasih sayang ayahnya. Melihat reaksi Meng Xin, Meng Yucheng merasa ada yang tidak beres, dan langsung berkata, "Bukannya aku ingin membunuhmu, ini semua sila leluhur keluarga Meng. Aku adalah kepala keluarga, dan aku tidak punya pilihan, tapi aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku hanya berharap kamu bisa kembali ke keluarga Meng bersamaku. Selama kamu mau mengakui kesalahanmu, kamu akan tetap menjadi seorang anggota keluarga Meng dan putri baik saya." Begitu Meng Yucheng mengatakan ini, Bai Wuxin tiba-tiba berkata, "Saya benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Meng Yucheng, Anda adalah orang paling tebal yang pernah saya temui. Anda bisa begitu tak tahu malu. Aku benar-benar yakin, kamu dapat terus berakting, dan aku akan menjagamu. Kamu tidak akan keberatan dengan penghancuran bunga mayat, kan?" Begitu Bai Wuxin mengucapkan kata-kata ini, Meng Yucheng tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua anggota keluarga Meng yang dibawanya melarikan diri, dan sisanya terluka. Saat Chen yang melepaskan pedang pembunuh tadi, dia langsung melumpuhkan semua anggota keluarga Meng. Meng Yucheng juga terkejut dengan kekuatan pedang pembunuh tersebut dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Meskipun Meng Yucheng enggan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Terlebih lagi, ada Zhu Yi yang berdiri di depannya. Zhu Yi baru saja membunuh Meng Yuhang. Jika Meng Yucheng menunjukkan ketidakpuasan terhadap Zhu Yi, kemungkinan besar Zhu Yi akan menyerang Meng Yucheng lagi, dan Meng Yucheng benar-benar tidak punya pilihan selain mati. Bai Wuxin mendatangi bunga bangkai. Bunga bangkai ini bergantung pada roh jahat, dan Bai Wuxin ingin memurnikan semua bunga bangkai di sini bersama dengan roh jahat. "Chen Yang, aku akan menghancurkan bunga bangkai, dan kamu akan memurnikan roh jahat." Bai Wuxin berkata, "Sekarang, giliranmu untuk menggunakan manik dewa spiritual." Bai Wuxin sepertinya tahu bahwa Chen yang memiliki manik-manik dewa spiritual yang terkenal. "Bai Wuxin, aku menjadi semakin penasaran denganmu sekarang. Sepertinya kamu tahu banyak tentang aku." Saat Chen yang berbicara, dia sudah sampai di depan Bai Wuxin. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memurnikan roh jahat di sini dan mencegah penyu hitam bangkit. "Aku tahu lebih banyak."
Bai Wuxin melirik Chen Yang, misalnya, identitasmu, sekarang, yang paling penting adalah pemurnian. Bai Wuxin mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, nyala api muncul di telapak tangannya. Dengan keberuntungan Bai Wuxin, nyala api menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, Bai Wuxin menabrak Course Flower. Saat api menimpa bunga bangkai itu langsung terbakar. Tetapi pada saat yang sama, saat bunga bangkai terbakar, sejumlah besar energi jahat dilepaskan. Giliranmu, kata Bai Wuxin. Baik, saat Chen Yang selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara bel. Bang, saat bel berbunyi, seorang gadis muda muncul. Kakek, mereka benar-benar ada di sini. Suara gadis muda itu menyenangkan, namun ada aura jahat di dalamnya yang sangat mengganggu. Ada rangkaian lonceng yang tergantung di pinggang gadis itu. Saat gadis itu berjalan, rangkaian lonceng tersebut mengeluarkan suara yang mengganggu. Lonceng pemanggil jiwa. Mata Bai Wuxin tertuju pada rangkaian lonceng di sekitar pinggang gadis itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini adalah lonceng pemanggil jiwa dari Xiangqi Xuanmen, sekte ketiga di bawah Qimen. Hei! Gadis itu mendengar Bai Wuxin, kalimat ini menimbulkan ledakan tawa seperti lonceng perak. Aku tidak menyangka kamu mengetahui belku. Namaku Xuan Ling, siapa namamu? Bab 1260 Xuan Wudao tidak memiliki saingan. Bai Wuxin benar-benar mengetahui segalanya. Dia hanya melirik bel yang tergantung di pinggang Xuan Ling dan tahu itu adalah bel pemanggil jiwa. Mengapa keluarga Xuanmu datang ke sini? Bai Wuxin berkata. Puff, Xuan Ling tersenyum. Karena dia ada di sini. Xuan Ling mengarahkan tangan kanannya ke Chen Yang. Bai Wuxin memandang Chen Yang. Tangan kanan Chen Yang terangkat, menyerap roh jahat ke dalam manik dewa spiritual. Ada banyak roh jahat di sini, dan perlu waktu untuk menyerapnya. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Xuan Ling, dia hanya menjawab, oh. Fiu. Tiba-tiba, cahaya dingin tiba-tiba terbang menuju Chen Yang. Chen Yang sedang menyerap roh jahat, tiba-tiba cahaya dingin datang, dan tubuh Chen Yang melintas. Sebuah sabit tajam terbang melewati Chen Yang, lalu berbalik dan mendarat tepat di tangan seorang lelaki tua. Saya tidak menyangka bahwa saya akan seberuntung itu menemukan tanah harta karun dengan energi jahat yang cukup. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Chen Yang hendak menyerap roh jahat itu, tetapi dia tidak menyangka akan diganggu oleh orang tua ini. Baru saja, Bai Wuxin telah menyebutkan bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Xuan di Xiangqi. Pada saat itu, Chen Yang sudah menebak tujuan mereka. Siapa namamu? Chen Yang berhenti. Xuan Gui, benar, ini orangnya, apakah aku mengingatnya dengan benar? Xuan Wudao memandang Chen Yang dan berkata dengan ringan. Berkata, kamu benar, dia adalah sepupuku. Jika kamu membunuhnya, aku akan membalaskan dendamnya. Jika tidak, keluarga Xuan kita tidak akan memiliki wajah di masa depan. Ketika Xuan Wudao berbicara, Luo Hao juga menunjukkan wajahnya. Luo Hao membawa Xuan Wudao ke sini. Ketika dia muncul, Meng Yucheng sepertinya telah melihat penyelamat. Luo Hao dan Meng Yuhang memiliki hubungan yang sangat baik. Meng Yucheng melompat dan berada di depan Luo Hao. Dia mengarahkan jarinya ke Zhu Yi dan berkata, adikku dibunuh oleh wanita itu. Luo Hao melirik Zhu Yi dan berkata, dengan tenang. Dia berkata pelan, aku tahu. Luo Hao bertindak sangat dingin saat ini. Saat ini, Meng Yucheng menyadari bahwa hubungan antara Meng Yuhang dan Luo Hao sebenarnya hanyalah hubungan kepentingan. Luo Hao tidak menganggap Meng Yuhang sebagai teman. Jika tidak, Luo Hao tidak akan sedingin dia sekarang setelah mendengar berita kematian temannya. Meng Yucheng awalnya berharap Luo Hao bisa membantunya membalas dendam, tapi sekarang tampaknya keinginannya menjadi kenyataan. Saat ini, hal terpenting adalah melindungi diri Anda sendiri. Meng Yucheng tidak mengetahui Xuan Wudao dan tidak mengetahui kekuatan Xuan Wudao. Dalam situasi saat ini, Meng Yucheng memutuskan untuk pergi dulu. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Meng Yucheng.
Tepat ketika Meng Yucheng hendak pergi, Suan Wudao tiba-tiba berkata, "Kapan keluarga Meng menjadi begitu lemah? Saya ingat lelaki tua Meng Ruoihai itu sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah dia meninggal, putranya akan menjadi sia-sia. Saya kira setelah Meng Ruoihai mengetahui hal ini, dia akan melompat keluar dari peti mati. Oh, saya lupa, tubuh Meng Ruoihai tidak lengkap." Begitu Meng Yucheng mendengar kata-kata Suan Wudao, dia berhenti dan memandang ke arah Suan Wudao berkata, "Aku ingin tahu kamu memanggilku apa, senior?" Suan Wudao. Ekspresi Meng Yucheng berubah ketika dia mendengar nama Suan Wudao. Dia tidak menyangka lelaki tua di depannya adalah Suan Wudao. Suan Wudao sangat terkenal. Meng Yucheng sering mendengar ayahnya Meng Ruoihai menyebutkan kekuatan Suan Wudao. Dalam hati Meng Yucheng, Suan Wudao seperti keberadaan dewa. Berdebar. Begitu Meng Yucheng mendengar kata-kata Suan Wudao, dia berlutut tepat di depan Suan Wudao dan berkata, "Junior Meng Yucheng, menemui senior Suan Wudao." Suan Wudao melirik Meng Yucheng dan berkata, "Bangun." Meng Yucheng berdiri. Suan Wudao melirik Meng Yucheng, "Apakah Anda menanam bunga bangkai di sini?" "Ya," kata Meng Yucheng. "Di mana bunga bangkainya?" Suan Wudao bertanya. Meng Yucheng melirik Bai Wuxin dan berkata, "Semuanya dihancurkan olehnya. Roh jahat sudah cukup, saya sangat menyukainya." Begitu Meng Yucheng mendengar Suan Wudao berkata bahwa dia menyukai tempat ini, dia buru-buru berkata, "Junior bersedia memberikan tempat ini kepada senior." Petik 2. Bahkan jika kamu tidak memberikannya, aku akan tetap menginginkannya. Itu hanya bunga Mingluo di sisi lain, senior, Anda bebas untuk mengambilnya." "Bagus sekali," kata Suan Wudao. Tapi, Luo Hao mengatakan ini dan tiba-tiba berhenti, "Senior, sekarang tempat ini telah ditemukan oleh Chen Yang dan yang lainnya, mereka mungkin tidak bisa menyimpan rahasia ini." Luo Hao jelas ingin Suan Wudao membunuhnya mendapat Chen Yang. Begitu Meng Yucheng mendengar apa yang dikatakan Luo Hao, itulah yang dia inginkan, dan dia langsung setuju, saudara Luo Hao benar sekali. Terutama Chen Yang, mereka pasti tidak akan menyimpan rahasia. Mereka ada di sini untuk menghancurkan tempat ini. Baru saja, saya juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Yang ingin menyucikan roh jahat di sini. Memurnikan roh jahat. Ketika Suan Wudao mendengar kata-kata Meng Yucheng, dia menatap Chen Yang. Tiba-tiba, Suan Wudao tertawa, "Saya tidak menyangka bahwa anak laki-laki Chen Yang ini memiliki mutiara spiritual. Ini benar-benar semakin mengejutkan saya. Apa lagi yang kamu punya?" Chen Yang menghela nafas, "Lihat. Bangunlah, saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Oke, saya memiliki mutiara dewa spiritual. Tapi selain mutiara dewa spiritual, saya punya senjata ajaib lainnya, tetapi itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Pergi. Jangan khawatir, aku akan membunuh kalian semua." Suan Wudao berkata, "Termasuk cincin luar angkasamu, aku juga akan mengambilnya." Meskipun Suan Gui adalah sampah, dia masih memiliki beberapa kemampuan dan tidak akan dibunuh olehmu dengan mudah. Aku khawatir itu ada padamu. Hanya jika Anda memiliki senjata ajaib lain, Anda dapat membunuhnya. Petik 2. Horcrux, dia memiliki Horcrux. Ketika Meng Yucheng mendengar kata-kata Suan Wudao, dia segera menunjuk ke arah Chen Yang dan berkata kepada Suan Wudao, "Apa yang dia sebut tadi pembantaian?" Akibatnya, satu pisau berubah menjadi 8, dan lihat, orang-orang yang tergeletak di tanah semuanya terluka oleh pembunuhannya pedang. Pedang pembunuh. Suan Wudao ekspresinya berubah menjadi ekstasi saat ini. "Haha, aku tidak menyangka bahwa pedang pembunuh yang selalu kuinginkan ada padamu. Pedang pembunuh itu dipasangkan dengan sabit iblisku, dan kamu tak terkalahkan. Chen Yang, mengapa tidak mengeluarkan pedang pembunuh itu sekarang? Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia." Ingin pedang pembunuh itu. Chen Yang mendengar kata-kata Suan Wudao, mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh telah muncul di telapak tangan Chen Yang.
pedang pembunuh ada di sini, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Xuan Wudao melihat langsung ke pedang pembunuh. Pedang pembunuhku, akhirnya kamu akan menjadi milikku sekarang.